Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kilahuma minallahi azza wa jalla. Keduanya baik rahmat maupun karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fattaqullah fattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah subuh, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, para pendengar di rumah, alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, di mana di dalam hadis yang panjang tapi dipertentangkan oleh beberapa kalangan ulama, dan tidak sedikit ulama yang membenarkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan yang pada 10 yang awal terdapat rahmat, 10 yang pertengahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 yang akhir adalah pembebasan dari api neraka. Capaian dari ucapan ini juga masing-masingnya memiliki spesifikasinya tersendiri. Meskipun seluruh bulan suci Ramadan terdapat rahmat, pada seluruh bulan suci Ramadan terdapat ampunan, juga demikian dengan pembebasan dari api neraka. Kedudukan ucapan hadis ini sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yadkhulal jannah ahadukum lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi." Tidaklah seseorang masuk ke dalam surga disebabkan dengan amalnya, atau bisa dibaca lan yudkhilal jannata ahadakum amalu. Tidaklah seseorang masuk ke dalam surga itu karena amalnya, walakin birahmatin minallah, tetapi masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah. Para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau juga demikian? Bukan amalmu yang membuat engkau masuk surga, atau bukan karena sebab amalmu? Maka Rasulullah menyatakan, wala ana, saya juga demikian, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah membungkus diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Ini ada ucapan rahmat dan karunia, birahmatin minhu wa fadl, ar-rahmah wal fadl kilahuma minallahi azza wa jalla. Keduanya baik rahmat maupun karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam rahmat
ada karunia, dalam karunia ada rahmat. Tapi Rasulullah sebut pemisahan di sini. Begitu juga dengan penyebutan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Karena di dalam ayat disebut wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah itu ada di mana saja. Pada kelipan mata kita, pada gerak jari jemari dan otot-otot kita, pada aliran darah kita, bahkan pada sifat emosi dan temperamental yang ada pada kita. Itu juga demikian. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin la fasadatil ardh. Sekiranya bukan karena Allah yang menolak sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, maka sungguh bumi ini akan rusak binasa. Jadi Allah bangkitkan kemarahan dari satu kaum untuk memerangi kaum lain yang memiliki kemarahan dan kemarahannya tidak disalurkan melalui jalan yang baik. Peperangan, konflik, pertikaian juga bahagian daripada membuat dunia ini seimbang. Fatilkar rahmah, dan itu adalah rahmah minallahi azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa taala. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin la fasadatil ardh. Nah, jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, memahami perlahan-lahan hadis, ayat, jangan dibenturkan dengan pola pikir kita yang terbatas. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan memiliki kelebihan yang cukup banyak selain yang kita baca dari hadis tadi. Kelebihan ini dari apapun, materi apapun, gerak dan diam apapun, apa saja yang bisa disematkan kepadanya, apapun, kulla syai', itu dia memiliki kelebihan. Sebagaimana juga ada hal-hal yang tidak layak pada dia. Nah, kelebihan ini ada sifatnya dia melekat, ada yang didukung oleh faktor-faktor eksternal lainnya, bukan faktor internal. Misalnya kelebihan kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini dalam bentuk rupa yang indah. Kata Nabi, innallaha khalaqa adama ala surati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam atas rupa bentuknya, rupa bentuk yang indah. Anak-anaknya juga demikian. Dalam perut ibunya terjadi fase demi fase pengembangan daripada janin itu sampai menjadi manusia terlahir ke dunia ini. Allah sebutkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha mulia, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang sebaik-baiknya. Ada kemuliaan pada manusia yang melekat, sehingga dia dimulakan di lautan maupun di daratan. Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr. Sungguh kami telah muliakan anak Adam itu di daratan maupun lautan. Muslim, non muslim, munafik, orang taat, pelaku maksiat, orang yang warah, semua punya kemuliaan secara dzati,
melekat kemuliaan itu. Jumpa di mana saja, tidak boleh manusia itu dilecehkan. Kalau jumpa jasadnya mesti dikuburkan. Kalau tidak diketahui apakah dia muslim atau tidak, maka berpegang kepada hadis afsyus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tidak ada tanda-tanda dia sebagai seorang yang bukan muslim, anggap saja sebagai muslim, mandikan, kafankan dan salatkan lalu kuburkan. Bila ada tanda dan kita kenal dia sebagai muslim, maka dia kita kafankan kemudian kita kuburkan. Yang tidak adalah disalatkan. Semuanya punya kemuliaan. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan, apabila memukul fala tadribul wajah. Kalau memukul jangan pukul di muka, di wajah, karena itu kemuliaan yang melekat bagi anak Adam ini. Itu satu di antara kemuliaan sebagai contoh yang melekat, dan banyak lainnya. Belum lagi kita membicarakan kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, asma-asmanya dan seterusnya. Kemudian ada kemuliaan yang dia itu diperoleh dari faktor eksternal. Contohnya bulan suci Ramadan. Mengapa bulan suci Ramadan ini mulia? Di antara faktor yang mendukung kemuliaan bulan suci Ramadan adalah, pertama, karena pada bulan itu diturunkannya Al-Quran. Bersentuhan dengan Al-Quran maka mulia Ramadan. Disebutkan namanya sebagai satu-satunya bulan di dalam Al-Quran. Artinya bulan satu-satunya yang disebut nama di dalam Al-Quran. Yang lain tidak disebut nama bulannya, Ramadan disebut. Kemudian malam di mana diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang termulia, bahkan melebihi daripada 1000 bulan. Yang pada 1000 bulan itu tidak terdapat satu malam yang sama. Ini yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, atau sebahagian para ulama mengatakan dia bukan terletak pada bulan Ramadan, tapi pada bulan nisfu Sya'ban. Dan ini muhtamil, kata para ulama. Turun pertama Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, sepakat. Tapi malam Lailatul Qadar itu bisa mungkin dia pada bulan suci Ramadan, dan bisa pula memungkinkan pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersentuhan dengan Al-Quran menjadi imamnya para anbiya dan mursalin. Dengan Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, menjadi sayyidul khalqi ajma'in. Dan itu sudah ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala di azali. Jadi dari sana sudah disebutkan, karena nanti akan diturunkan kepadanya Al-Quran. Umatnya diperlihatkan prototipenya kepada para nabi dan utusan yang lain. Mereka tercengang, itu umatku wahai Tuhan. Bukan, itu umatnya Muhammad. Bahkan ada riwayat mengatakan para nabi yang lain meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulia karena bersentuhan dengan Al-Quran, salah satu di antara kemuliaan. Kemuliaan sebagai anak Adam, kemuliaan kemudian karena keimanan, dan kemuliaan sebagai umat Muhammad, serta kemuliaan yang diberikan kepada mereka Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu sidang jamaah, kemuliaan yang seperti ini jangan sampai kita sia-siakan. Ambil kesempatan ini untuk terus mendekat kepada Allah. Salah satunya dengan Al-Quranul Karim.
Apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran akan meningkatkan kemuliaan kita. Perintah-perintah Al-Quran, amaran-amaran Al-Quran, anjuran-anjuran Al-Quran, serta tinggalkan semua larangan-larangan Al-Quran. Baca Al-Quran itu huruf demi huruf, pelajari dia, maka kemuliaan-kemuliaan itu akan terus tersemat kepada kita sampai kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota karena bersentuhan dengan Al-Quran. Bahkan mahkota yang diberikan kepada kita bisa kita pula minta kepada Allah untuk diberikan kepada kedua ibu bapa kita, dan kita sendiri yang menyematkan mahkota itu kepada mereka karena kelebihan Al-Quran. Inna lillahi minan nasi ahlan, sesungguhnya di antara manusia ini Allah memiliki keluarga. Qalu man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Ahlul Quran wa khassatuh. Mereka itu adalah ahlinya Al-Quran dan orang yang sangat spesial. Karena Al-Quran derajat mereka meningkat, agung dan mulia. Meskipun kemuliaan itu dia bukan internal, eksternal, sehingga menjadi pendukung terhadap kemuliaan yang secara melekat sudah dia miliki. Tapi kalau kemuliaan yang sudah melekat ini diberikan tidak dijaga, maka masuk ke dalam kategori innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Sudah diciptakan, sudah dipilih, sudah diberikan kepada dia pendengaran, penglihatan, semua indera, ya. Tapi dia tidak mau menghargai itu semua. Tu lihat tu, ayahsabu insanu an la yaqdira alaihi ahad. Ya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu an-najdain. Sudah diberikan itu semua, dia tidak fungsikan. Karena itu fungsikan semua gerak dan diam kita itu karena Allah. Ya, melihatlah apa yang diridai oleh Allah. Mendengar juga demikian. Berbicara yang baik-baik. Kalau tidak sanggup berbicara yang baik-baik, maka diam adalah lebih baik bagi dia. Nabi mengatakan demikian. Nabi melarang 3 hal dan memerintahkan 3 hal. Di antara yang dilarang, jangan sesekali engkau mensekutukan Allah, karena Allah tidak suka itu. Ya, tidak suka Allah disekutukan dengan yang lain. Dan ketika kita melakukan gerak persekutuan terhadap Allah, maka itu akan menjatuhkan kita dari tingkat kemuliaan. Nanti pada hal yang dibenci oleh Allah, apa? Naha an kasratis su'al, an qila wa qal. Ya, banyak kali berbicara, kemudian jangan banyak bertanya. Wa idha'atil mal, juga membuang-buang harta mubazir. Ini hal-hal semuanya diatur sehingga gerak kita itu mana yang mulia, mana yang tidak mulia akan nampak di sana dengan panduan aturan yang Allah buat. Innallaha farradal faraidha. Di dalam hadis Anas menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan banyak hal, fala tudayyi'uha, maka jangan sekali-kali kalian melalaikan kewajiban Allah. Innallaha farradal faraidha fala tudayyi'uha wa haddal hududa. Lalu Allah juga berikan batasan-batasan, had-had, fala ta'taduha, maka jangan kalian melampaui batasan Allah. Wa harramal asya'a fala tantahikuha, Allah juga mengharamkan banyak hal, jangan kamu sampai melanggarnya. Wa sakata an asya'a ghaira nisyanin fala tabhathu anha,
Dan Allah diamkan banyak hal pula. Allah diamkan banyak hal. Bukan lupa Allah, sengaja didiamkan. Fala tabhathu anha, maka janganlah kalian coba mengotak-atik, membicarakannya. Ini haram, ini halal dengan otak kalian, dengan pola pikir kalian, tidak. Tapi kembalikan kepada kaidahnya, kaidah yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis, lalu ditarik menjadi sebuah aturan oleh para ulama dengan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan dibahas. Ya, ini salah, itu salah. Ya, didiamkan oleh Allah. Ini rahmatan lakum ghaira nisyan, dalam wujud rahmat dan kasih sayang kepada Allah kepada kalian, bukan karena Allah lupa. Besok baru teringat lagi, lusa baru teringat lagi, 100 tahun kemudian baru teringat, oh lupa yang kemarin. Tidak ada itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu kesempatan di bulan suci Ramadan yang mulia ini, dalam keadaan kita sebagai orang mulia, lalu tempat yang diberikan mulia, rahmat kemuliaan, karunia kemuliaan, keagungan yang kemuliaan, semua adalah kemuliaan. Maka siapa yang tidak memperoleh ini sangat dikhawatirkan nanti dia tidak akan memperoleh apapun ketika dia beralih keluar dari Ramadan atau Ramadan meninggalkannya. Man lam yughfar fi Ramadan fala yughfar fi ghairih. Siapa yang tidak diberikan ampunan pada bulan suci Ramadan, maka sungguh dia tidak akan diampuni pada selain bulan Ramadan. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah di bulan Ramadan dia dibungkus dengan kemuliaan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat, syaitan dibelenggu, hasrat mereka ditekan, tapi malah kemuliaan dia tidak dapatkan. Kapan lagi dia bisa mendapatkan selain Ramadan? Sudah sibuk di dalam hasrat, sudah sibuk di dalam dunia, sudah hiruk pikuk dalam berbagai macam rayuan, bisikan yang membuat dia amat sulit untuk memperoleh ampunan, meskipun segala sesuatu di dalam kekuasaan dan kehendak Sang Maha Kuasa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waftah lana futuhal 'arifin waj'alna min ibadikar rasyidin as-salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا
وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب